Voice of Indonesia. Selamat datang di Siniar Voice of Indonesia. Di dunia ini memang ada dua hal, kemungkinan dan ketidakmungkinan. Nah, kemungkinan mungkin bisa sangat mudah diupayakan, tapi ketidakmungkinan itu sulit, bahkan boleh dikatakan sangat sulit untuk diupayakan ya. Tapi hanya orang-orang yang memiliki tekad, semangat, dan kerja keras serta keteguhan hati yang tidak mungkin itu bisa saja mungkin. Nah, salah satu ketidakmungkinan yang mungkin paling terlihat ya, dua kutub utara dan kutub selatan itu memang sulit untuk dipertemukan ya. Tapi bicara tentang kutub selatan, sebuah tempat yang paling sulit untuk dijangkau oleh manusia, tapi oleh orang Indonesia ternyata bisa. Dan orangnya tersebut saya hadirkan ke Siniar Voice of Indonesia kali ini. Mas Gary, selamat datang Mas Gary. Terima kasih Mas Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gary Utama ini adalah peneliti Indonesia dan pertama juga dari ASEAN yang meneliti Antartika, ya Mas? Ya, yang bergabung bersama Rusia. Baik. Nah, ketidakmungkinan juga yang berikutnya adalah kalau orang bicara tentang zakat. Zakat itu adalah satu pengamalan umat Islam gitu ya, yang didistribusikan untuk orang yang tidak mampu. Tapi ternyata zakat juga bisa sampai ke Antartika. Nah, ini kami hadirkan dalam Siniar Voice of Indonesia pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Ada ya Ibu Saidah Sakwan MA. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Nah itu ya, ternyata juga Ibu Saidah punya pemikiran-pemikiran sampai menyampaikan zakat itu sampai ke Antartika. Nanti kita obrolin ya Bu ya. Siap. Oke, langsung saja saya ke Mas Gary dulu deh. Siap Mas Agus. Ini gimana ceritanya Mas? Kan peluangnya langka sekali ya bisa sampai ke Antartika. Sebagai seorang ilmuwan, peneliti, ya paling mungkin di dalam negeri juga sebenarnya banyak yang bisa diteliti. Tapi kalau sampai ke Antartika kan itu langka sekali. Kesempatan itu hanya datang mungkin satu kali kalau buat ya orang yang beruntung itu juga ya. Gimana Mas bisa? Jadi itu berawal dari tadi Mas Agus. Saya sepakat berawal dari ketidakpastian yang dipastikan. Jadi berawal dari ketidakpastian yang dipastikan itulah sebenarnya bergabung dalam misi riset Antartika karena tadi menempuh studi di Rusia dan bidang keahliannya itu paleogeografi quarter, bahasa Inggris quaternary paleogeografi, dan memang spesialisnya memang untuk melakukan rekonstruksi bumi. Oke. Dan di Rusia memang unik sekali ya, sekali di Rusia. Mengapa? Karena universitas itu selalu terkoneksi dengan institut penelitian. Dia beberapa kali menyampaikan, sehingga tidak dosen-dosen itu tidak hanya bekerja di universitas, namun juga di institut penelitian. Dan di Saint Petersburg itu, karena saya sekolahnya dulu di Saint Petersburg State University, itu terdapat institut penelitian Arktik Antartika. Jadi saya ditawari dengan melihat Bapak dosen itu dosen-dosen peneliti, melihat kualifikasi dan kompetensi, apakah memungkinkan untuk bergabung, dan ditawarkan kamu sangat memungkinkan untuk bergabung. Dan saya menawarkan waktu itu Profesor dulu Grigori Borisovich Fedorov nawarin, kemudian sekarang yang menawarkan saya itu akhirnya di handle sama Profesor Dmitry Yurievich Bolsyanov dari Institut Penelitian Arktik Antartika. Ini kompeten. Dan saya ketika dibilang kompeten itu saya gila, ini saya kan orang asing. Kalau orang asing Inostrani lah, bahasa Rusia Inostrani. Gila, kesempatan yang berawal di antara ketidakpastian itu. Saya bimbang juga ketidakpastian, tapi alhamdulillah karena satu syarat yang menjadi penting adalah ketika kita sekolah di luar negeri apapun, kita show kalau kita punya kualifikasi, kompetensi kita. Itu yang mahal dan diapresiasi oleh pemerintah Rusia karena you are kompeten, kamu punya kualifikasi, pakai bahasa Rusia tuh. Itu bismillah, siap-siap ke Antartika.
Iya. Panjang sekali. Kalau di awal ya, dari kompetensi yang kualifikasi itu yang mengantarkan saya. Dan di tempat yang betul-betul orang juga ini bisa apa enggak kan gitu ya. Tapi ternyata Mas Gary membuktikan ya bisa. Dan itu tidak sebentar kan? 5 bulan ya kalau nggak salah. Iya, Februari akhir berangkat ya 5 bulan lebih lah. Dan tempatnya juga kan ekstrim banget itu Mas. Iya. Itu gimana menjalankan penelitian di tempat yang seperti kita kalau di eksplorasi Antartika itu salah satu bagiannya karena memang ketahanan fisik itu diuji. Iya kan? Dan beberapa ada kompetensi-kompetensi lain yang diminta. Beberapa ada yang minta diving, menyelam, dan dianggap untuk belajar kepada tingkat tekanan udara itu penting sekali. Kemudian dengan temperatur ekstrim, karena kita berada di Rusia kan di Saint Petersburg kan dingin. Jadi ketika di bulan Januari itu peaknya minusnya tuh bisa tembus minus 30 Mas. Wow. Yang dianggap bisa berhidup. Kalau sudah tinggal di Saint Petersburg dianggap bisa hidup di Antartika. Itu logikanya dari para peneliti. Jadi dirampingkan dengan ketahanan itu sudah. Dan Mas Gary tahan dong. Itu saya membuktikan. Nggak pernah ada kendala kesehatan apa ada. Wow. Itu benar-benar hebat ya. Fisik memang harus dijaga. Karena kita ketika melakukan riset Antartika itu kan di kapal itu kan kita tidak boleh ini Mas, tidak boleh berdiam. Karena di kapal kita, nama kapal riset kita itu kapal riset Icebreaker Akademik Terosnikov, itu kapal pemecah es paling modern yang dimiliki oleh Rusia dan orang Indonesia yang ikut. 8 tingkat Mas, bayangin Mas. Dan itu ada ruang olahraga, ada sauna. Jadi memang kita harus dijaga healthy kita tuh salah satu prioritas yang harus dijaga. Dan nutrisi juga dijaga. Di waktu riset Antartika. Bayangkan kita makannya diatur se-rigid itu jamnya. Semakin menarik, nanti kita kupas lagi nih lebih dalam lagi gimana Mas Gary selama di sana ya di Antartika. Saya ke Bu Saidah. Bu Saidah, kok bisa nih Basnas ternyata punya program beasiswa di bidang sains dan pendidikan ya, dan ternyata jauh sekali harus ke Antartika. Ini gimana ceritanya Basnas sampai punya program ini? Iya, jadi salah satu visi Mas Agus dari Basnas itu adalah menjadi lembaga utama mensejahterakan umat. Jadi keyword yang kita mention adalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu variabelnya banyak. Salah satu yang menjadi prioritas kami adalah kualitas SDM, ya, kualitas SDM. Nah, program beasiswa Basnas atau beasiswa cendekia Basnas, yang salah satunya adalah memberikan support kepada Mas Gary dan 89 mahasiswa. Oh, nggak sendiri ya Mas Gary ya? Mas Gary tidak sendiri, ada 89 teman-teman yang ada di Rusia yang kita support. Ini menjadi bagian dari 38.000 mahasiswa yang diberikan beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Total 38.000 sudah 38.000. Yang kita juga support 119 perguruan tinggi di dalam negeri untuk menjadi bagian dari yang kita support. Termasuk ada 45 ma'had ali, yaitu perguruan tinggi yang ada di pesantren. Itu juga kita kasih beasiswa. Jadi bagi Basnas tadi saya senang banget kata pembuka prolog dari Mas Agus bahwa Basnas ingin menjadi enabler, menjadi pemungkin bagi yang tidak mungkin. Jadi Basnas itu memang diciptakan untuk menjadi pemungkin bagi yang tidak mungkin. Banyak asa dari anak-anak Indonesia itu yang tidak mungkin mereka akan capai. Karena apa? Karena memang situasi keluarganya, situasi dirinya. Tapi harapan itu harus ada. Nah, bagaimana dana zakat inilah yang menjadi pemungkin bagi yang tidak mungkin. Gitu ya. Banyak anak-anak kita yang bisa kita sekolahkan. Ada banyak cerita menarik yang itu menjadi hope buat kita. Nah, Basnas juga punya mandat dan obligatori untuk menyiapkan kader-kader generasi emas 2045. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Gary dan teman-temannya hari ini adalah kami generasi old ini ya itu bisa mempersiapkan next apa? Next leader, next birokrat, next teknokrat, dan next scientist. Wow. Gitu. Itu yang sebenarnya harapan, karena gini,
Indonesia itu akan kita titipkan kepada Mas Giri dan teman-temannya. Masa depan Indonesia adalah kalian. Jadi kalau kalian tidak mempersiapkan hari ini dengan kualitas sains, kemudian penguasaan sains, kualitas SDM, dan juga tentunya moralitas moralitas yang baik. Nah ini mandat yang harus kita persiapkan hari ini. Ya, nah ini juga membuka mata bahwa zakat itu tidak hanya konsumtif ya Bu ya? Iya betul. Artinya amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Basnas itu bisa mencakup luas sekali. Betul. Jadi karena keyword kita adalah kesejahteraan, maka bagi Basnas goal utamanya adalah bagaimana rakyat Indonesia bisa sejahtera dengan apa? Dengan kualitas pendidikan yang terbaik. Gitu ya. Nah, karena dengan pendidikan teman-teman itu bisa menjadi akselerasi, melakukan akselerasi, percepatan. Salah satu contohnya saya ada anak namanya Adil. Itu anak dari Sumatera Utara. Anaknya orang nggak punya, masih pintar anaknya. Kemudian kita kasih beasiswa di Fakultas Hukum UI. Dia keterima di Fakultas Hukum UI, cuma nggak punya uang. Jadi kita kasih beasiswa. 4 tahun selesai dan langsung diterima menjadi ASN Kemenlu. Wow. Bukan hanya menjadi ASN Kemenlu, anak ini juga menjadi calon diplomat. Masuk calon diplomat. Naik kelas dong Ibu ya. Datang ke kantor, apa yang dilakukan? Bu, saya mengembalikan kartu mustahik saya. Dan saya mengganti menjadi NPWZ, nomor pokok wajib zakat. Muzaki. Karena saya sudah muzaki. Gaji saya sudah 7,2 juta. Bayangin Mas. Merinding saya. Saya selalu menjadi inspirasi bahwa saya kira Adil ini bisa membawa harapan dari keluarganya. Betul. Saya yakin, saya sampai gini. Suatu saat kalau kamu jadi diplomat dan kamu berpidato di sidang umum PBB, saya menitipkan asa bahwa kamu harus menyuarakan itu accessibility, akses pendidikan, akses kesehatan, yang hari ini itu menjadi barang mahal bagi kalangan mustahik, bagi kalangan-kalangan yang sekarang ada di level miskin, ekstrim miskin. Dan sekarang kita masih punya agenda Mas Agus 25,4 juta. Saudara kita yang miskin. Itu PR ya. Dan Basnas. Dan itu yang sekarang sedang kita dorong betul. Kita sampai sekarang ini ya banyak istilah kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu itu juga Bu, nanti Mas Giri yang ada. Bu Saida, tadi ada Adin di Sumatera Utara, terus ada Mas Giri. Tapi kalau khusus untuk Mas Giri ini kok agak boleh dibilang ekstrim juga. Betul. Gimana itu sampai ke Antartika gitu Basnas pemikirannya itu? Gini, Mas Giri itu membawa pesan utama Basnas juga, yaitu hari ini kita menggelorakan apa yang disebut dengan green zakat. Yaitu zakat untuk sustainability. Artinya Mas Giri itu betul-betul akan menjadi duta bagi Basnas untuk menyuarakan bahwa alam dan seisinya ini harus kita jaga. Dan Mas Giri itu adalah bagian dari saintis, peneliti yang melakukan mitigasi bagaimana supaya isu climate change, kondisi bumi dan seisinya itu mau gimana. Nah, dengan penelitian yang dilakukan oleh Mas Giri berangkat dari Antartika, yang ekstrim sekali ya. Saya dapat foto-fotonya, dapat videonya. Waduh, itu ya. Minus 30 derajat loh, Bu. Iya, itu saya langsung beku keluar menjadi es krim. Gitu ya. Nah, ini membawa pesan itu bahwa isu lingkungan, mitigasi terhadap isu-isu sustainability. Saya kira ini yang kita titipkan kepada Mas Giri. Dan Mas Giri berhasil menjadi pionir ya. Nah, betul. Jadi ini nanti menjadi pionir
bukan hanya pionir soal sainsnya ya, tapi keberaniannya juga, ya, keberaniannya menjadi dan saya kira beliau punya privilege untuk itu. Karena apa? Karena punya kualitas, punya kompetensi. Dan ini juga indikasi bahwa program Basnas sukses dan bisa dilanjutkan. Insya Allah. Ada giri-giri yang lain, ada adin yang lain. Betul. Kan gitu ya. Paling tidak ini kita bisa menggugah ya para donatur, para orang-orang yang memang seharusnya bisa share ya, bahwa harus ada geri-geri yang lain yang kita support. Jadi Mas Giri kan kita support tidak hanya di sini. Mungkin dia akan S3, kemudian dia akan melanjutkan riset-riset yang yang lebih luas gitu. Mas Giri di sana itu kan ada King George ya? Pulau King George. Pulau King George. Nah, morfologinya katanya diperbarui oleh Mas Giri. Iya. Itu gimana, Mas? Jadi awal memang misi ke Antartika itu salah satunya melakukan revisi ya, peta geomorfologi. Dan ini bentuk salah satu tujuannya adalah dan akan dimasukkan di Atlas Geomorfologi Rusia yang terbaru. Yang buatnya orang Indonesia. Dan itu menurut saya milestone tertinggi bagi saya. Bagaimana apresiasi ilmu pengetahuan orang Rusia itu mempercayakan ilmu pengetahuannya kepada orang Indonesia dan digunakan oleh Rusia. Keren itu. Itu menurut saya salah satu kontemplasi ilmu pengetahuan saya itu digunakan oleh masyarakat global. Dan saya sesuai amanat ya. Dan amanat yang diberikan bahwa itu yang menjadi salah satu temuan-temuan itu digunakan untuk merekonstruksi ulang apa yang terjadi di masa lampau sehingga menjadi pengingat kita bahwa climate itu benar-benar tidak hanya berubah tapi dynamic. Dan bagaimana kita melakukan upaya respect, menghormati iklim itu dengan lebih bijak. Sehingga manusia ini kan pemimpin, khalifah yang diberikan mandat untuk menjaga bumi yang dipesankan di Al-Quran. Dan itu sejalan benar apa yang disampaikan Bu Saidah. Itu saya juga merinding ketika Ibu Saidah ngomong. Benar-benar salah satu kontemplasi itu di Al-Quran itu telah nampak kerusakan bumi. Dan itu benar-benar menjadi pengingat kita ketika di Antartika itu bagaimana es itu mencair, iceberg itu mengapung sampai sejauh sudah di perairan osean, di samudra. Itu benar-benar tanda-tanda perubahan lingkungan dan perubahan iklim itu nyata. Dynamic climate vulnerability itu ada. Walaupun digunakan oleh Rusia tapi nanti applicable, bisa digunakan semua orang. Tapi yang buatnya orang Indonesia. Betul, orang itu menurut saya apresiasi tingkat tertinggi ya bagi saya bagaimana Rusia itu juga memberikan peluang siapapun bangsanya. Kalau memang punya peluang dan kompeten itu bisa. Oke. Bu Saidah tidak hanya Mas Giri dong berhenti di situ, tapi harus ada yang lain yang melanjutkan. Itu gimana? Tentu. Jadi saya mau sedikit insert isunya climate change ya. Jadi climate change yang dilakukan riset yang dilakukan oleh Mas Giri itu bukan hanya berdampak secara global ya karena isu climate change, tetapi juga akan berdampak di internal Indonesia. Betul. Apa yang hari ini terjadi perubahan iklim itu sangat berpengaruh kepada musim tanam, akan berpengaruh kepada stok pangan kita. Nah, ini kalau tidak dimitigasi oleh Mas Giri dan dengan sains yang nanti akan direkomendasikan kepada kita dan memitigasi, nah ini kan para petani akan dirugikan, betul nggak? Betul. Harga pangan akan mahal. Kalau harga pangan mahal, maka akan ada malnutrisi di Indonesia. Kalau malnutrisi di Indonesia, maka kita akan kehilangan satu generasi. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Mas Giri itu bukan sekedar isu climate change yang isu Antartika, tapi ini juga berdampak kepada kepentingan nasional ya, yaitu pangan. Dan juga hubungan Indonesia dengan negara-negara lain ya Bu ya. Ini betul. Akan semakin posisi tawarnya akan semakin tinggi dong kalau ternyata SDM Indonesia juga mampu. Betul, itu juga istilahnya Mas Giri tadi itu saya senang banget bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Giri dan Basnas untuk riset di Antartika ini juga untuk menjaga kedamaian dunia. Dan itu yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar kan, pembukaan Undang-Undang Dasar. Bagaimana partisipasi Mas Giri itu juga menjadi bagian dari diplomasi,
intelektual, diplomasi sains, dan juga diplomasi global. Baik. Jadi itu sih yang harus kita baca. Jadi terakhir Mas Giri, tidak akan berhenti hanya sekedar pionir dong. Nextnya, kedepannya ini akan terus dilanjutkan sampai mana? Pionir dan inspiring. Itu salah satu bentuk tanggung jawab ya. Ketika Basnas ini menyisikan zakatnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kan tidak hanya bicara mencerdaskan kehidupan bangsa, Mas Agus. Tapi bicara bagaimana menjadikan kita yang awalnya saat ini masih mustahik menjadi muzaki yang berkualitas. Itu amanat, dan itu efek multipliernya dampaknya. Tidak hanya sebagai pionir saya orang yang pertama ke Antartika, tapi bagaimana langkah-langkah kita, langkah-langkah yang pernah saya lakukan dan teman-teman semuanya itu menjadi jembatan inspirasi bahwa bangsa kita tidak kalah, SDM kita tidak kalah-kalah. Baik. Terakhir dari Bu Saidah, kata penutup Ibu dari Basnas. Ya, saya mengajak kepada teman-teman semua, terutama generasi muda ya, generasi Z, jadilah pelopor, jadilah inovator, jadilah leader. Karena Indonesia kita titipkan kepada kalian. Dan insya Allah zakat ya Basnas akan menjadi bagian dari upaya kesuksesan teman-teman. Baik. Ya, ternyata memang kemungkinan atau ketidakmungkinan bisa menjadi mungkin ya kalau diusahakan dengan sekuat tenaga, dengan penuh tanggung jawab, dan ternyata itu juga yang membawa seseorang naik level ya. Dari yang tadinya mustahik menjadi muzaki, yang tadinya mungkin hanya ya masyarakat biasa, ternyata mampu menjadi sumber daya manusia yang membanggakan sebuah negara yang namanya Indonesia. Nah, pendengar, mudah-mudahan ada lagi Mas Giri Utama berikutnya dan kemudian generasi-generasi berikutnya dari Indonesia yang akan terus berkiprah, dan kita tunggu juga Basnas bagaimana lembaga ini yang diamanahkan oleh umat Muslim di Indonesia bisa terus berkiprah juga, menciptakan atau melahirkan juga generasi-generasi emas ke depan. Terima kasih Ibu Saidah Sakwan, Mas Giri Utama, Mas Agus di Siniar Voice of Indonesia. Terima kasih RRI. Iya, terima kasih, bangga sekali dengan kehadiran Ibu dan Mas Giri. Pada kesempatan ini kita akan jumpa lagi di Siniar Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.